VOA This Morning. VOA This Morning, Senin 2 Desember 2024 bersama saya Nur Hadi Sucahyo, produser kami Madioni dan operator Zainab Abdelrahman. Mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Selamat pagi pendengar dan juga teman-teman radio afiliasi seluruh Indonesia. Sejak akhir pekan kemarin, sebagian wilayah Amerika Serikat dilanda hujan salju yang lebat yang mengganggu perjalanan para pemudik setelah libur Hari Bersyukur usai. Sebagian yang lain termasuk Washington DC mengalami penurunan suhu yang sangat terasa dan diperkirakan hingga pekan mendatang suhu akan terus dingin. Karena itu kita hangatkan situasi baik di Washington DC maupun di kota Anda pagi ini dengan sajian berbagai laporan informatif dan menarik dari VOA. Ada laporan tentang sikap Trump terhadap Iran ke depan. I'm not looking to be bad to Iran. We're going to be friendly, I hope, with Iran. Sedang dari tanah air, kita akan dengar janji Presiden soal upah minimum. 6,5% yang telah diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah rasional, masuk akal, dan sesuai dengan keputusan MK. Siaran kami dapat juga disimak di situs kami di www.voaindonesia.com atau melalui podcast di platform langganan Anda. Untuk mengawali rangkaian laporan itu, saya akan bacakan sejumlah berita dunia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pada Minggu bahwa setiap negosiasi gencatan senjata dengan Rusia di masa mendatang perlu melibatkan perwakilan dari Uni Eropa dan NATO, karena Ukraina melihat keamanan masa depannya berada di kedua aliansi tersebut. Zelensky berbicara pada konferensi pers bersama dengan Presiden Dewan Eropa yang baru, Antonio Costa, yang kunjungannya dilakukan saat keraguan semakin dalam atas apa yang dapat diharapkan Kiev dari pemerintahan baru Amerika Serikat yang dipimpin oleh Donald Trump. Сьогодні ми в різних форматах обговорили наше бачення європейських глобальних справ. Наявні проблеми. Hari ini, dalam berbagai bentuknya, kami mendiskusikan visi kami untuk hubungan global dari Eropa, masalah-masalah yang ada dan harapan ke depan. Ada banyak tantangan. Kita melihat bagaimana Rusia berusaha untuk menguasai Eropa, tidak hanya di Ukraina tetapi juga di Georgia dan Moldova. Rusia memiliki metode yang berbeda untuk setiap negara, namun tujuannya sama, dan itu adalah tujuan anti-Eropa. Menteri Pertahanan Irak Thabit Al-Abbasi mengunjungi kota Sinjar di perbatasan dengan Suriah pada Sabtu untuk menerima pengarahan tentang situasi di sekitar perbatasan setelah pemberontak melancarkan serangan mendadak ke kota Aleppo. قطعت قوات الحدود منتشرة على نقطة صفر ومجهزين كافة Unit-unit komando pasukan perbatasan dikerahkan di titik nol perbatasan dan mereka dilengkapi dengan perangkat kamera dan peralatan penglihatan malam. Di belakang ada unit-unit tentara Irak diikuti oleh unit-unit khas Al-Sabi atau pasukan mobilisasi rakyat. Tingkat keamanannya sangat tinggi, mencapai 100%, kata Thabit Al-Abbasi. Al-Abbasi mengadakan pertemuan dengan Komandan Operasi di Nineveh Barat untuk membahas perkembangan terbaru, implikasinya bagi Irak, dan persiapan untuk keamanan perbatasan, menurut pernyataan yang dirilis oleh Kementerian Pertahanan Irak. Sebuah organisasi pemantau perang Suriah mengatakan faksi-faksi pro-Turki di wilayah utara negara itu telah menewaskan pasukan pemerintah dan menyerang pejuang Kurdi di Provinsi Aleppo pada Minggu saat aliansi pemberontak yang terpisah melancarkan serangan di dekatnya. Pasukan Turki dan proksi mereka telah menguasai sebagian besar wilayah di Suriah Utara sejak Turki memulai operasi darat tanpa henti pada 2016 untuk mengusir pejuang pasukan Demokratik Suriah atau SDF yang dipimpin Kurdi. Rahmi Abdelrahman, Kepala Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia mengatakan para pejuang pro-Turki melancarkan serangan mereka pada Sabtu dengan satu tujuan untuk memutus jalur pasokan Kurdi. Observatorium mengatakan koalisi kelompok pemberontak yang didukung Turki menguasai kota Safireh dan Kanaser di tenggara kota Aleppo dan juga merebut bandara militer Kiris. Di sebelah utara kota Aleppo, observatorium melaporkan bentrokan bersenjata antara pasukan Kurdi dan faksi pro-Ankara.
Menteri Luar Negeri Jerman, Anna Baerbock, pada Minggu mengatakan bahwa dia tidak akan mengabaikan pokok-pokok pertikaian dengan Beijing saat dia menuju Tiongkok untuk kunjungan resmi. Kerjasama lebih baik daripada konfrontasi tanpa menjadi naif, kata Baerbock dalam sebuah pernyataan sebelum menuju Tiongkok pada Senin. Dia mengutip contoh terbaru selama pertemuan puncak iklim COP29 di Azerbaijan, di mana Eropa dan Tiongkok bekerja sama untuk pendekatan baru terhadap pembiayaan iklim. Namun dia juga mencatat perselisihan yang sudah berlangsung lama tentang subsidi besar-besaran Tiongkok dan dukungan terhadap bisnisnya yang menyebabkan Uni Eropa baru-baru ini mengenakan tarif impor baru pada kendaraan listrik Tiongkok. Kami tidak dapat menerima bahwa pihak lain melanggar aturan internasional yang merugikan industri Jerman dan Eropa, katanya sambil menuduh Beijing membiarkan produksi berlebih yang disubsidi oleh negara. Dia juga berencana untuk membahas dukungan Tiongkok untuk Rusia dalam perangnya melawan Ukraina selama pembicaraan dengan mitranya dari Tiongkok, Wang Yi. Alih-alih menjadi penjamin perdamaian dan keamanan dunia sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Tiongkok justru berupaya melawan kepentingan Eropa dengan dukungan ekonomi dan militernya terhadap Rusia. Pendengar, Iran kemungkinan besar akan menjadi prioritas dalam agenda kebijakan luar negeri pemerintahan Trump yang akan datang. Setahun terakhir ini, Republik Islam itu terlibat dalam peningkatan konflik besar-besaran dengan sekutu utama Amerika Serikat, Israel. Reporter VOA Michael Lipin melaporkan dan selengkapnya disampaikan Arif Budiman. Dalam kampanye presidennya tahun ini, Donald Trump melontarkan beberapa komentar yang bersifat perdamaian terhadap Iran, musuh Amerika Serikat yang dia target dengan tekanan ekonomi dan militer pada masa jabatan pertamanya. I'm not looking to be bad to Iran. We're going to be friendly, I hope, with Iran. Saya tidak ingin bersikap buruk terhadap Iran. Saya harap kita akan bersikap bersahabat dengan Iran. Mungkin ya, mungkin tidak. Tapi mereka tidak boleh punya senjata nuklir. Para pemimpin Islam di Iran tahun ini memperingatkan bahwa mereka bisa membatalkan janji lama mereka untuk tidak mengembangkan senjata nuklir jika ada ancaman eksternal terhadap kelangsungan hidup mereka. Pada masa jabatan pertamanya, Trump menarik diri dari perjanjian tahun 2015 yang dibuat Iran dengan negara-negara besar untuk membatasi program nuklirnya dengan imbalan keringanan sanksi. Trump ketika itu mengatakan dia mengupayakan kesepakatan baru yang lebih keras terhadap Teheran. Seorang reporter bertanya kepada Trump pada September apakah dia masih ingin bernegosiasi dengan Iran. Trump menjawab, Sure, I would do that. We have to make a deal. Because the consequences are Tentu saja saya akan melakukan itu. Kita harus membuat kesepakatan karena konsekuensinya sungguh tidak terbayangkan. Pada masa jabatan pertamanya, Trump menjatuhkan sanksi kepada Iran yang menghambat ekspor minyaknya dan dengan serangan udara yang melenyapkan komandan militer tertingginya, Qasem Soleimani, di Baghdad. Dia tidak mengatakan pada kampanye tahun ini apakah dia akan menggunakan cara seperti itu lagi. Namun, calon Menteri Luar Negerinya, Senator Marco Rubio, sangat mendukung pendekatan tersebut terhadap Iran. Dalam postingannya di X pada Oktober, Rubio menulis, hanya dengan ancaman terhadap kelangsungan rezim melalui tekanan maksimum dan tindakan langsung dan mengejutkanlah, kita berpeluang memengaruhi dan mengubah aktivitas kriminal mereka. Di antara aktivitas kriminal yang dimaksud adalah apa yang menurut Departemen Kehakiman Amerika Serikat, rencana gagal Iran untuk mengatur pembunuhan Trump sebelum hari pemilu dengan merekrut seorang warga Afghanistan. Teheran membantah terlibat, namun pilihan Trump untuk penasihat keamanan nasional, Michael Waltz, mengatakan Iran harus menghadapi konsekuensinya. We need to be sending a message loud and clear. Kita perlu mengirimkan pesan yang tegas dan jelas bahwa itu adalah garis merah yang tidak boleh dilanggar oleh semua musuh kita. Arif Budiman, VOA Washington. The Voice of America, VOA. Di India kini muncul harapan untuk memperkuat hubungan strategis dengan Amerika pada masa jabatan kedua Presiden terpilih Donald Trump. Tetapi India juga bersiap menghadapi tekanan tarif dari mitra dagang terbesarnya itu. Anjana Parisa melaporkan dari New Delhi, disampaikan oleh Eva Mazreva. Wow, this is great. My message to Americans tonight is simple.
We do not have to live this way. We don't. And we won't. Pendengar, India optimistis hubungannya dengan Amerika akan semakin kuat pada masa pemerintahan kedua Trump nanti. Trump telah mengambil kebijakan garis keras terhadap Tiongkok selama masa kampanye, dan India adalah penyeimbang penting bagi Tiongkok di Indo-Pasifik. Wakil Presiden Kajian dan Kebijakan Luar Negeri di Observer Research Foundation, Harsh Pant, mengatakan, faktanya pada masa jabatan pertamanya, pertanyaan tentang Tiongkok benar-benar mendapat perhatian dan perdebatan tentang Tiongkok berpindah ke tingkat yang sangat berbeda. Saya kira India berharap Trump akan memanfaatkan apa yang sudah dicapainya tersebut, dan itu akan memungkinkan India dan Amerika Serikat menemukan cara-cara baru untuk berkolaborasi. Trump telah memilih Marco Rubio sebagai Menteri Luar Negeri. Senator dari negara bagian Florida ini dikenal memiliki sikap keras terhadap Tiongkok. India telah menunjukkan bahwa tidak seperti negara-negara lain, ia tidak gugup dengan kembalinya Trump ke Gedung Putih. Berbicara dalam sebuah diskusi di Australia, Menteri Luar Negeri India Subramanian Jaishankar mengatakan, I remind you that actually the Quad was revived under a Trump presidency. Saya ingin mengingatkan kembali bahwa The Quad dihidupkan kembali pada masa kepresidenan Trump. The Quad adalah julukan bagi kemitraan antara Amerika, Jepang, Australia, dan India yang bertujuan meningkatkan hubungan keamanan dan ekonomi. Tapi pada masa jabatan pertama Trump tahun 2017 hingga 2021, India mengembangkan hubungan lain. Profesor Swaran Singh di Jawaharlal Nehru University mengatakan, selama periode itu terjadi lompatan besar terutama di sektor pertahanan dan keamanan dan penelitian dan pengembangan selama periode tersebut. India berharap Trump akan mengambil pendekatan yang lebih lunak terhadap Rusia dan mendorong untuk mengakhiri perang di Ukraina, sehingga memudahkan India menavigasi hubungannya dengan Amerika dan Rusia. Selama ini India telah mengabaikan sanksi-sanksi Amerika dengan tetap membangun hubungan dan perdagangan dengan Rusia. Kembali Profesor Swaran Singh. Jika Amerika Serikat melunakkan kebijakan terhadap Rusia, maka India akan sedikit lebih rileks dan tidak berada dalam tekanan luar biasa saat menjalin hubungan dengan Rusia dan sekaligus tidak terlalu tergantung pada Tiongkok. Terlepas dari optimisme ini, India sedang bersiap-siap menghadapi tantangan yang tidak terduga dari seorang pemimpin yang disebut-sebut tidak dapat diprediksi. Beralih ke dalam negeri, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk menaikkan upah minimum nasional atau UMP tahun 2025 sebesar 6,5%. Bagaimana tanggapan buruh dan kalangan pengusaha terhadap kebijakan ini? Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keputusan ini setelah berdiskusi dengan sejumlah pihak termasuk buruh di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 29 November. Menteri Tenaga Kerja mengusulkan kenaikan upah minimum sebesar 6%, namun setelah membahas juga dan melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan pimpinan buruh, kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5%. Lebih jauh, Prabowo mengatakan upah minimum merupakan jaringan pengaman sosial yang sangat penting bagi para pekerja, sehingga peningkatan upah minimum diharapkan dapat meningkatkan daya beli pekerja dengan tetap memperhatikan daya saing usaha. Presiden KSPI, Said Iqbal, mengatakan pihaknya menerima keputusan pemerintah itu, meskipun sebelumnya menuntut kenaikan UMP 8 hingga 10%. Menurutnya, angka 6,5% cukup mendekati dari apa yang diinginkan oleh buruh. Kenapa kami menerima? Karena kan kita pernah deflasi 5 bulan. Sebenarnya kalau tidak deflasi dihitung, itu kenaikan upah bisa 8%. Setidaknya 7,7%. Tapi setelah kami kalkulasi, karena ada deflasi dalam 5 bulan terakhir, itu kan mempengaruhi nilai inflasi. Maka 6,5% yang telah diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah rasional, masuk akal, dan sesuai dengan keputusan MK. Selain itu, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, kenaikan upah minimum nasional selalu di bawah inflasi. Bahkan pada 3 tahun terakhir, yakni 2019 hingga 2022, upah minimum tidak pernah naik karena perbakan luas pandemi COVID-19. Ketua Apindo, Sinta Kamdani, menyatakan pihaknya merasa tidak dilibatkan oleh pemerintah terkait dengan keputusan kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5%. Padahal menurutnya selama ini kalangan pengusaha selalu terbuka untuk berdiskusi terkait dengan UMP. Kalangan pelaku usaha, kata Sinta, merasa kenaikan UMP 6,5% ini terlalu tinggi, sehingga akan berdampak langsung pada biaya tenaga kerja dan struktur biaya operasional perusahaan,
khususnya di sektor padat karya. Sementara itu, ekonom Indef Tauhid Ahmad cukup terkejut dengan kenaikan UMP tahun depan 6,5%. Menurutnya selama ini, kenaikan UMP tidak pernah lebih dari 5%. Namun, ia menekankan dengan adanya kenaikan upah tersebut, kalangan pengusaha bisa saja melakukan efisiensi di berbagai sisi, termasuk tidak akan melakukan penerimaan pegawai baru. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.